Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi, selamat berjumpa. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih? Kabar baik bukan? Senyum, segar. Senang kita berjumpa kembali dalam renungan persiapan misa hari Minggu. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai. Liturgi Minggu ke-15 ini mengajak kita bagaimana membaca firman Tuhan. Apa yang akan kita temukan dan juga apa konsekuensinya bila kita menolak firman Tuhan? Pasti ada konsekuensinya, bukan? Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat ketiga bacaan yang akan kita dengarkan hari ini. Yesaya dalam bacaan pertama menggambarkan, membandingkan firman Tuhan itu seperti hujan. Seperti hujan turun dari langit. Dia tak mungkin kembali ke langit, melainkan dia membasahi, memberi minum kepada manusia, kepada binatang dan tumbuhan, menghidupkan, menyuburkan. Nah, itulah air. Demikianlah firman Tuhan yang datang dari mulut Allah, tidak akan pernah kembali, namun dia memberi hidup, menyegarkan, dan meneguhkan kita manusia. Amin Bapak Ibu? Jawab amin. Nah, kita tentu harus menerimanya, bukan? Yesus dalam Injil Yohanes pernah mengatakan begini: siapa yang menolak dan tidak menerima firman-Ku, dia akan diadili dan akan dihukum pada hari terakhir. Baca Yohanes 12 ayat 48. Baca ya baik-baik. Nah, dalam Injil hari ini, Injil Matius, melalui suatu perumpamaan, Yesus menunjukkan ada 4 cara atau jenis model orang yang menerima sabda Tuhan. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada pula yang jatuh di semak-semak berduri. Dan tentunya ada yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan dengan contoh-contoh ini? Dia mau mengatakan demikianlah tipe-tipe model orang yang menerima sabda Tuhan. Yang jelas, Yesus selalu menyampaikan firman, entah diterima atau tidak diterima. Tapi manusia yang menerimanya dengan berbagai semangat dan perhitungan, dan juga dengan kondisi. Gambaran yang jatuh di jalan. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan tidak masuk dalam hati, mudah dicuri. Tentu yang model ini tidak pernah sampai berbuah, bukan? Burung lebih dahulu memakannya. Demikianlah juga musuh bisa mengambilnya, dan mudah mengambilnya, karena kita tidak begitu mendalam menerimanya. Sementara tipe yang kedua dan ketiga
hampir sama. Hampir sama. Yang kedua, mengalami banyak kesulitan, tantangan. Sementara yang ketiga, justru sebaliknya, banyak fasilitas, banyak kemudahan, barangkali kekayaan, dan macam-macam kemudahan. Orang macam ini, Bapak Ibu, awalnya mudah menerimanya. Mereka semangat, mereka gembira, tumbuh memang, tetapi tidak mendalam, tidak berakar, dan tentu saja tidak berbuah. Nah, ini sekarang tipe yang keempat. Orang yang menerima sabda Allah seperti yang jatuh di tanah yang subur. Dia menerima sabda Tuhan dengan penuh perhatian. Sebelum ia memahami, dia memeditasikannya. Dia merenungkannya, meresapkannya. Kemudian dia masukkan dalam hati. Dia berusaha hidup sesuai seperti apa yang firman Tuhan katakan. Buahnya, tentu tanaman yang tumbuh di tanah seperti ini akan menghasilkan buah. Bukan hanya lebat, bukan hanya 30, ada yang 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya melalui perumpamaan ini Yesus membuat ujian bagi kita yang mendengarkan Dia. Melalui 4 kategori itu, saya termasuk kategori yang mana ya? Nah, itu kan kita ya. Kita mencoba menilai diri kita. Atau kalau boleh diberi nilai, misalnya seperti seorang mahasiswa, saya dapat nilai berapa? A, B, C, atau D? Yang pasti, kita tidak menolak sabda Tuhan, bukan? Kita tidak menolak. Kita menerimanya. Tapi dengan nilai barangkali banyak yang C ya. Atau bahkan ada yang D. Benar kita mendengarkan firman Tuhan tiap minggu, bahkan ada yang tiap hari. Masih di rumah membaca firman. Mari Bapak Ibu, kita belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi, lebih mendalam lagi, supaya nilai kita, kalau sebelumnya kita dapat C, sekarang dapat B. Syukur-syukur kalau dapat nilai A. Puji Tuhan luar biasa kalau kita bisa mendapat nilai A dari tes yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dewasa ini banyak fasilitas, banyak kemudahan, dan juga banyak kesulitan yang kita hadapi supaya kita bisa menerima sabda Tuhan. Bukankah begitu? Sepertinya seperti itu. Kita berusaha seperti yang jatuh di tanah yang subur. Kita berusaha, kita berjuang, dan tentu juga kita bisa berhasil. Bapak Ibu yang terkasih, jika ingin agar hidup kekatolikan kita sungguh-sungguh layak dan berkenan kepada Tuhan, kita perlu lebih perhatian menyambut firman Tuhan, merenungkannya, memasukkannya ke dalam hati kita, dan melaksanakannya dalam hidup kita, dan kita nyatakan secara nyata dalam hidup kita sehari-hari bersama sesama kita. Tidak mudah, bukan? Banyak kesulitan, banyak tantangan. Namun Santo Paulus memberi peneguhan melalui bacaan kedua yang kita dengarkan juga hari ini. Dia katakan begini: penderitaan sebesar apapun di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan
diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi jawab amin. Nah, mari kita tetap bersemangat, tetap berharap, tetap beriman yang teguh, dan tetap setia menerima sabda Tuhan, mempelajarinya, merenungkannya, meresapkannya dalam hati, dan mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Mari kita renungkan, kita berusaha. Tuhan pasti membantu kita. Amin. Nah, silahkan resapkan, renungkan, dan semoga kita dengan ini ditantang untuk senantiasa berusaha menerima sabda Tuhan dengan baik dan mewujudkannya dalam hidup kita. Amin. Begitu Bapak Ibu, silahkan renungkan. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SVD, Pastor Paroki Kesatrian Malang. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, cipta hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Usiakan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Luar biasa, menyegarkan.